Ada yang sangat menarik bagi saya ketika PDI Perjuangan menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto meskipun tidak mengirimkan kadernya di kabinet. Yang menarik bukan pernyataan dukungan itu. Yang menarik bagi saya adalah langkah tergopoh-gopohnya Jokowi ke Jakarta. Jokowi tiba-tiba langsung ke Jakarta dengan agenda yang kita tidak ketahui. Tetapi satu yang saya tangkap bahwa seperti yang diberitakan oleh media, Jokowi bertemu Prabowo di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2025. Sepenting itukah intensitas pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo? Ini adalah sebuah peristiwa yang paling banyak terjadi. Seorang mantan presiden terlalu banyak bertemu dengan presiden yang menjabat. Apakah sepenting itu harus banyak pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi? Dan ini siapa yang meminta bertemu? Kalau kita melihat, artinya karena Jokowi yang datang ke Jakarta, maka Jokowi lah yang minta bertemu. Dan apa yang menjadi topik agenda utama dari Jokowi meminta bertemu kepada Prabowo Subianto sebagai seorang presiden? Tentu pertemuan ini tidak mungkinlah berbicara tentang kangkung genjer, berbicara tentang nasi uduk, atau berbicara tentang rawon. Pertemuan ini, dua pemimpin ini, karena Jokowi juga adalah pemimpin negara ini 10 tahun, dan sekarang Prabowo Subianto pasti membicarakan hal-hal yang sangat penting, sehingga seorang Jokowi harus bertemu dengan presiden yang sedang menjabat. Seorang presiden yang baru purna bertemu dengan presiden yang sedang menjabat. Saya menduga erat kaitannya dengan pernyataan PDIP yang akan mendukung Prabowo Subianto dan kemungkinan besar akan berkoalisi dengan Prabowo Subianto dan Gerindra menjelang politik ini ke depan. Dan ini membuat Jokowi sangat gusar. Karena apa? Dia punya harapan tentang Gibran. Dari semua tindak tanduk yang dilakukan oleh Jokowi, kita bisa melihat bahwa itu tidak bisa dipisahkan dari kepentingan Gibran. Karena memang Gibran sampai saat ini pasti kebingungan dengan posisinya sebagai wakil presiden. Seperti lagunya Iwan Fals, anak sekecil itu jadi anak sekecil itu dipaksa jadi wapres, ya memang akan menjadi ruwet. Nah, tentu Jokowi melihat masa depan bagi Gibran ini ke depan sangatlah kuat, sangatlah bagus. Makanya Gibran hanya bekerja terus turun ke daerah, bagi-bagi susu. Dan itu adalah kampanye untuk popularitas dia sebagai wakil presiden saat ini dan sebagai bakal calon kandidat yang akan bertarung 2029. Karena ini adalah juga wakil presiden yang paling aktif. Dulu kita melihat Pak Yusuf Kalla aktif, tapi tidak seaktif ini. Ini adalah dua hal yang harus kita hormati. Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden paling aktif sepanjang Republik Indonesia berdiri, dan Jokowi adalah seorang mantan presiden paling aktif yang masih terus bergerilya secara politik, seolah-olah dia masih menjabat, seolah-olah dia masih sangat berkuasa atas pemerintahan ini, sehingga dengan mudah bertemu dengan presiden yang sedang menjabat. Kita melihat di jajaran Kim ada juga Pak SBY. Beliau juga adalah Presiden Republik Indonesia 10 tahun. Tapi kita tidak melihat intensitas pertemuan antara Prabowo dengan SBY seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Di sana juga banyak tokoh-tokoh. Tetapi hanya Jokowi yang paling sibuk. Dan ini saya melihat bahwa dua hal telah membuat Jokowi gusar kepanasan di Solo. Maka dia harus segera ke Jakarta. Yang pertama adalah sinyal bahwa PDIP akan merapat ke Prabowo dan berkoalisi. Dan koalisi ini kalau sudah terbentuk Prabowo dan Megawati, Gerindra dan PDIP untuk 2029, maka selesailah sudah politik. Gibran, ya sudahlah selesailah. Dan ini membuat Jokowi gusar. Yang kedua yang membuat Jokowi gusar adalah tentang kasus Hasto. Hasto melempar ancaman banyak hal. Tentu yang diancam bukan Prabowo, bukan pemerintahan Prabowo, tetapi orang-orang mantan penguasa yang diduga telah mengintervensi KPK untuk mengerjai dirinya. Dan siapa itu? Ya adalah Jokowi. Maka perseteruan ini adalah Jokowi dengan Hasto. Terlihat sekali, dan sekarang ancaman yang dilempar oleh Hasto membuat dirinya, ini adalah asumsi saya tidak tahu kebenarannya kenapa tidak jadi ditahan, tetapi ini asumsi saya, analisa saya. Ancaman Hasto lah yang membuat dirinya tidak jadi ditahan, dan kalau itu nggak membuat dirinya, berarti apa yang disampaikan oleh Hasto tentang video-video yang dia miliki benar adanya. Dan ternyata yang mengintervensi dia, mengintervensi KPK untuk mengerjai Hasto yang diduga adalah Jokowi, kalah dalam pertempuran ini. Kalau sudah begini, saya melihat bahwa kasus Hasto ke depan, pra peradilan akan dimenangkan oleh Hasto, maka perkara ini selesai sudah, tutup buku.
Dan Hasto memenangkan pertarungan. Kita akan lihat siapa yang akan memenangkan pertarungan ini ke depan. Tetapi saya melihat bahwa kegusaran Jokowi hingga harus tergopoh-gopoh ke Jakarta adalah dua hal ini. PDIP akan bergabung dengan Prabowo Subianto, mendukung Prabowo, dan ini ancaman bagi Gibran, bagi Jokowi. Dan yang kedua, kasus Hasto. Dua ini membuat Jokowi sangat gusar hingga tampak tergopoh-gopoh berangkat ke Jakarta dan bertemu Prabowo Subianto. Tidak ada mantan presiden yang seaktif, sesering ini bertemu dengan presiden yang sedang menjabat. Dan seperti yang saya bilang, tidak mungkin mereka bicara tentang Kanggung Genjer. Pasti yang dibicarakan adalah hal-hal yang terkait dengan Jokowi sendiri dan bukan negara, tetapi dengan Jokowi sendiri. Karena kalau soal negara tentu Prabowo tidak akan mau diintervensi oleh Jokowi. Dia adalah presiden yang akan menjadi pemimpin, melakukan apapun untuk negara ini, bukan Jokowi. Jadi Jokowi menghadap ke Prabowo tentu adalah kepentingan Jokowi. Ada yang terganggu dari dirinya sehingga dia merasa perlu harus bertemu dengan Prabowo. Ini adalah sebuah pemikiran, sebuah analisis. Kebenarannya hanya Tuhan yang tahu, Jokowi dan Prabowo serta Hasto.